terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini, 9 Oktober 2024, diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Di hata batak di dok, alai marhua sodo de bata mangusihon seluhut asiasi tuhamu, asa sadok tuk situtu di hamu jala marlobi-lobi hamu, laho patupahon seluhut ulaun naringgan. Ido sahat na demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkataan Allah sanggup mencerminkan bahwa Allah dalam setiap kondisi, elemen waktu, bahkan dalam setiap tindakan kehidupan kita mampu memberikan apapun sesuai dengan kehendaknya. Maka ketika dia memberikan kepada kita kehidupan, secara khusus memberikan kepada kita talenta ataupun berkat, baik itu dalam masalah materi ataupun masalah harta, ini menunjukkan bahwa kuasa Allah benar-benar luar biasa dalam kehidupan kita. Sekarang adalah bagaimana kita mampu untuk menunjukkan papatarhon, kuasa dan berkat Allah itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya melulu kemudian tunggu orang memberi dulu, baru kita memberi, bukan. Tapi karena kita sudah menerima, maka kita kemudian menunjukkan apa yang kita terima itu. Demikianlah ketika teks ini, 2 Korintus 9 ini menunjukkan tentang bagaimana memberi dalam konteks sukacita. Orang yang menabur, orang yang memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih. Maka ini bukan hanya persoalan menerima. Kebiasaan kita hanya melulu menerima terus, tanpa harus memikirkan kapan kita harus memberi, kapan kita harus mampu membantu atas dasar kasih karunia yang telah kita terima dari Tuhan. Maka tidak ada alasan kita sebenarnya hanya melulu menerima, tapi kita terpanggil untuk memberi dengan sukacita. Memberi itu pun bukan dalam konteks kemudian terpaksa, tidak. Tidak ada yang enak dalam kondisi yang terpaksa. Tapi berikanlah dari kerelaan hati, dari sukacita, dari kedamaian hati, membantu dengan seikhlasnya. Maka dari hal itulah kemudian Allah katakan dalam nats hari ini, katakan bahwa Allah limpahkan kasih karunia dan membuat kita berkecukupan untuk berbagai pekerjaan baik di tengah-tengah dunia ini. Saya terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah filosofi kata terima dan kasih. Kita sudah terima, kita kasih kembali. Kemana kita kasih? Kepada semua orang, kepada hal-hal yang bisa kita bantu. Kita sudah terima kasih karunia Allah, maka kasih itu kita tunjukkan lagi. Tuhan sudah berikan kita kekayaan, kesehatan, dan hal-hal yang kita nikmati sampai hari ini, maka berikan itu kembali sebagai wujud nyata kasih setia Tuhan. Tampaklah itu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita tidak hanya melulu untuk merasa miskin sendiri, merasa menderita sendiri, tetapi apa yang bisa kita punya untuk menunjukkan kasih setia Allah itu, menunjukkan kasih karunia itu, menunjukkan ketercukupan kita. Itulah yang kemudian kita tampakkan dalam kehidupan kita. Maka jangan takut memberi, ya Manginang. Ini satu persoalan kehidupan kita selalu ini. Selalu takut memberi. Mebiar muru nadibena. Mebiar muru akar tanah dan pola. Orang yang memberi tidak akan pernah rugi. Dan Tuhan selalu mencukupkan apa yang ada padanya. Beda pelit dan beda hemat. Suatu gabita sarupa udah asing do hulit, asing do hemat. Kalau hemat dia mampu memberi dari apa yang ada padanya dan mencukupkan pada keluarganya. Beda dengan pelit. Lah godang pehepengna anggo memang sulit mangging do, tidak mau memberi, lak manang boha pedang leonon. Maka kita mau diajarkan untuk memberi dari ketercukupan kita. Memberi dari tindakan kepercayaan kita kepada Allah. Selamat memberi ya Manginang, remaja Napusu Bulung. Selamat berbagi, karena berbagi itu tidak pernah rugi. Dan selamat menikmati kasih karunia Allah. Tuhan cukupkan apapun dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi untuk perbuatan baik di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan yang maha baik, kami telah mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk benar-benar menghidupi firman-Mu Tuhan, terlebih ketika kami tidak hanya untuk menerima saja, karena kami telah terima banyak hal dalam kehidupan kami, tapi ajar kami untuk memberi atas ketercukupan kehidupan kami Tuhan, untuk menunjukkan kasih setiamu, menunjukkan kasih karuniamu yang luar biasa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami Tuhan untuk tidak pelit dalam kehidupan kami, hanya merasa dunia ini, harta kami hanya ini milik kami. Semua hanya sementara. Ajar kami memakai apa yang kau berikan, baik itu kesehatan, tubuh ini, talenta yang kau berikan Tuhan, agar mampu menjadi berkat, karena kami telah engkau berkati. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh para haladu di mana mereka berada. Tangan pengasihan-Mu lah yang senantiasa menyertai para jemaat dan para haladu-Mu. Yang sakit engkau sembuhkan, yang bergumul engkau kuatkan Tuhan. Setiap cita-cita dan harapan dan doa kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan terlebih satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang berkuasa dan menuntun kami selama semua yang kami kerjakan dalam setiap hari ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua Bang Inang. Salam cinta.